Assalamualaikum, yo, balik lagi bareng gua Alif Tombol Power. Buat lu yang lagi ada rencana mau beli HP tapi masih bingung milih yang mana, lewat video kali ini gua mau bikin lu semakin bingung karena gua mau share bocoran 7 HP yang akan rilis sebentar lagi. Nah, khusus buat lu yang bingung pengen beli HP baru tapi kagak punya duit, tenang aja. Kebetulan nih, gua lagi cari 4 orang lah yang kagak punya duit nih, 4 orang tercepat lah gitu. Kenapa? Karena biar pas jadi berlima sama gua. Penasarin? Lah gasin 7 HP yang akan rilis sebentar lagi versi Tombol Power. Mari kita mulai dari Motorola G67 Power yang bakal dijual resmi pada tanggal 11 November besok. Motorola G67 Power ini bakal dipakein chipset ngebut Snapdragon 7 Gen 2 berfabrikasi 4 nanometer dari Samsung dengan CPU clock speed di 2,4 GHz. Sementara untuk GPU-nya bakal dipakein Adreno 710 yang kecepatannya itu di 940 MHz. Untuk baca tulisnya, ini HP bakal ngebawa kombinasi RAM 8 GB dan storage 128 atau 256 GB berjenis UFS 2.2 ya der. Soal desain kayak biasa nih, bodinya pakai vegan leather yang elegan dan untuk framenya ini masih plastik. Nah, walaupun Moto G67 Power ini ngebawa baterai T-Rex 7000 mAh plus fast charging 30W, tapi dia tetap tampil tipis karena teknologi baterainya udah silikon karbon. Tapi walaupun pakai frame plastik, sertifikasi ketahanan Moto G67 Power ini bisa dibilang cukup mantap karena rating IP64 anti debu tahan gerimisnya udah dikomboin sama sertifikasi Military Standard 810H yang artinya ini HP udah tahan sama benturan. Konfigurasi kameranya juga asik nih der. Lensa utama 50 MP Sony Lithia 600 plus OIS-nya udah ditemenin sama lensa kedua 8 MP yang berjenis ultra wide. Nih hasil fotonya der. Soal layar, menurut gua biasa aja karena selain panelnya masih IPS, bezel dagunya masih kelihatan tebel dan rada kurang cerah juga walaupun udah di 1050 nits. Untuk ukuran layarnya di 6,7 inci Full HD plus 120Hz yang udah diproteksi sama Corning Gorilla Glass 7i. Lanjut, bocoran HP yang akan rilis sebentar lagi juga datang dari si koneng Realme. Karena Realme C85 Pro kabarnya bakal dirilis pada kuartal 1 2026 mendatang. Realme C85 Pro ini bakal datang ngebawa chipset Raja Naga super pilihan kelas dunia yang dibesarkan dengan sepenuh hati Snapdragon Inim dilipin limi. Sabar, kalem, santai, kuasain. Lanjut, BTW Realme C85 Pro ini kata gua teh C-nya itu cekurukuk ya der. Jadi Realme cekurukuk 85 5G empok jeru ini emang nilai jual utamanya ada di kapasitas baterai babon 7000 mAh yang juga udah dikomboin sama fast charging 45W. Fitur pengecasan lain kayak bypass charging dan reverse charging juga ada ya der. Selain di sektor baterai, Realme cekurukuk 85 Pro empok jeru ini juga jualan sertifikasi ketahanan bodinya yang kuat dengan masukin rating IP69 yang bikin ini HP bisa lo ajak berenang, dan ada juga sertifikasi Military Standard 810H tahan benturan. Nah, kalau soal layar mantep sih der, panelnya AMOLED berukuran 6,8 inci Full HD plus 120Hz yang selain jernih dia cerah banget juga karena brightnessnya bisa sampai 4000 nits. Kelebihan lain dari Realme cekurukuk 85 Pro empok jeru 5G ini tentu aja ada di harga, dan untuk kekurangannya jelas lah kurang murah. Fuck man, ini kalau beneran dijual 4 juta terus speknya kayak begini parah bener sih. Ketemu di jalan juga pura-pura orang kenal dah gua masih koneng. Oke, ini dia spek singkat, estimasi harga serta kelebihan dan kekurangan dari Realme cekurukuk 85 Pro empok jeru 5G. Kagak bisa beli iPhone 17 Pro Max karena punya penyakit dana rendah, mending beli Nubia V80 desain aja der. Lah bujuk buset, lihat dan lo, desainnya ibarat pinang dibelah dua. Ini kalau selepi di depan kaca, kata gua teh orang awam bakal ngira kalau ini tuh HP iPhone 17 Pro Max. Bodi gantengnya ini juga udah diproteksi der sama rating IP64 tahan debu total sama tahan gerimis ya. Lanjut, kerennya soal performa juga ternyata beda tipis aja nih sama iPhone 17 Pro Max yang pakai chipset Apple
A19 Pro karena Nubia V80 design ini dipasangin chipset Uni Unisoc T728012 nanometer. Ya wajar aja ya der, chipsetnya segitu doang karena kabarnya ini HP tuh bakal dibanderol dengan harga 1 juta ribu doang. Nah kalau soal jenis storage belum ada info pasti, tapi kalau gua lihat dari chipsetnya ini harusnya udah support UFS ya der. Semoga aja Nubia bisa ngasih UFS 2.2 di seri V80 design ini. Untuk spek layar ini HP pakai IPS LCD 6,75 inci yang resolusinya masih di HD+ tapi punya refresh rate kenceng di 120 Hz dan tingkat kecerahan mantep juga di 1000 nits. Hal menarik lain dari ini HP, kabarnya dia bakal pakai MyOS 16 dan udah berbasis Android 16 juga ya der. Poco M7 Plus 5G akhirnya udah dipastikan bakal rilis ke Indonesia nih der. Walaupun belum ada info resmi kapan ini HP mulai dijual, tapi kalau boleh gua tebak mah antara akhir tahun atau awal tahun kayak di bulan Januari atau Februari 2026 ya der. Dari segi body, HP ini gede ya, layarnya baik 6,9 inci tuh. Untuk panelnya dia juga masih IPS LCD tapi udah dikomboin sama refresh rate 144 Hz yang juga udah diproteksi tuh sama Corning Gorilla Glass 3. Tapi kata gua teh kayak ada yang aneh nih der, kayak lucu aja gitu, panel IPS tapi refresh rate 144 Hz. Satu lagi, chipset ini HP tuh pakai Snapdragon 6S Gen 3 6 nanometer yang mana chipsetnya ini cuma support refresh rate di 120 Hz doang. Jadi gue bisa simpulkan kalau refresh rate 144 Hz di Poco M7 Plus 5G ini tuh cuma gimmick ya der. Tapi tenang, walaupun begitu ini HP masih lancar banget buat kebutuhan harian kayak multitasking, sosmedan, sampai gaming santai kayak Mobile Legends, CODM hingga Genshin Impact di settingan lowest. Karena kebetulan jenis storage ini HP juga udah UFS 2.2. Nah untuk kameranya simple aja der, 50 megapiksel di belakang buat kebutuhan foto-foto standar plus kamera selfie 8 megapiksel. Buat rekam video mentok di 1080p 30 fps ya. Yang paling gila dari Poco M7 Plus 5G ini tuh ada di baterainya. Dia udah punya kapasitas 7000 mAh dan untuk fast chargingnya juga udah 33 watt dan bisa jadi power bank juga buat HP lain lewat reverse charging. Sharp balik lagi ngerilis kulkas, ngerilis HP mid-range barunya yang bernama Aquos Sense 10 yang jadi penerus dari Aquos Sense 9. Tapi sekarang otaknya udah rada naik nih, karena ini HP dipakein Snapdragon 7 Gen 3. Kalau performanya kita bandingin sama Sense 9, performa Sense 10 ini naik 20% di CPU, 40% di GPU, dan AI-nya 30% lebih pinter. Jadi buat multitasking, sosmedan, kamera, sampai gaming udah lancar jaya, berkah jaya, Heru jaya, jaya bersama, dan jaya-jaya konvensional pada umumnya. Lanjut, Sharp Aquos Sense 10 ini bakal ngasih dua pilihan varian memori der. Di antaranya ada yang 6/128GB dan 8/256GB yang udah pada berjenis UFS 2.2 dan support micro SD up to 2TB juga. Untuk layarnya ini masih khas Aquos banget ya. Ukurannya compact 6,1 inci yang enak digenggam pakai satu tangan dan enak dikantongin juga. Panelnya pakai bikinan dia sendiri ya der, Exo Pro OLED beresolusi Full HD plus 120 Hz yang refresh rate-nya ini bisa up to 240 Hz pakai interpolasi. Interpolasi ini maksudnya teknik menambah jumlah frame tampilan secara buatan yang bisa bikin gerakan layar kelihatan lebih halus walaupun respon layarnya itu kagak ada peningkatan. Resikonya bisa bikin rada nge-lag sama gerakan layar itu jadi kerasa kurang natural. Nah kalau soal kamera mantep nih, kedua kamera belakangnya punya resolusi 50,3 megapiksel untuk lensa utama maupun ultrawide, sedangkan untuk kamera selfie-nya ini 32 megapiksel. Kesimpulannya Aquos Sense 10 ini cocok buat lu yang udah capek sama HP gede yang berat tapi tetap pengen HP yang kenceng dan niat.
Bocoran selanjutnya ada Honor X9D yang harusnya kalau rilis bakal jadi HP dengan baterai paling gede di Indonesia. Iya, jadi ini HP bakal ngebawa baterai bapak dari bapaknya T-Rex berkapasitas 8300 mAh 66 watt yang klaimnya sekali ngecas penuh bisa tahan sampai 3 hari. Untuk chipset sih standaran aja ya karena cuma pakai Snapdragon 6 Gen 4 4 nanometer TSMC yang clock speednya itu 2,3 GHz yang udah lebih dari cukup buat ngebantai tugas menengah atas kayak multitasking, editing, sampai gaming. Info sementara yang gue dapet, pilihan storage Honor X9D ini ada yang 12/256 GB dan 12/512 GB. Untuk jenis storage-nya dia pakai UFS 3.1 dan RAM-nya LPDDR4X yang tentunya storage kayak gini cocok banget buat pemakaian jangka panjang. Layarnya juga dibikin spesial nih berpanel AMOLED 6,79 inci yang resolusinya udah di 1.5K. Untuk refresh rate-nya standaran aja sih di 120 Hz, tapi tingkat kecerahannya gokil banget di 6000 nits. Dan layar Honor X9D yang bezel 1,3 milinya enak dipandang ini juga udah diproteksi sama alumino silicate glass. Masuk ke kamera, lensa kamera utama 108 megapiksel ini HP tuh super jernih dan stabil. Cuma sayangnya lensa kedua Honor X9D yang sebagai ultrawide ini cuma beresolusi 5 megapiksel doang ya Kelebihan lain dari ini HP ada di sektor ketahanan bodinya yang udah dilabelin rating IP66, IP68, IP69 atau 69K yang bisa lo ajak berenang dan punya sertifikasi SGS Gold level juga yang artinya 3 kali lipat lebih tahan banting ketimbang HP konvensional tahan banting pada umumnya. Walaupun banyak juga rumor yang beredar kalau Redmi Note 15 4G, Note 15 Pro maupun Pro Plus bakal rilis juga ke Indonesia, tapi di sini gua ngasih bocoran yang udah pasti bentar lagi rilis, yaitu Redmi Note 15 5G ini. Kenapa? Karena emang udah ada info resmi dari TKDN Kemenperin langsung yang nunjukin kalau Redmi Note 15 5G ini nilai TKDN-nya di 38,20%. Nah, kalau yang di atasnya ini nomor model untuk Poco M7 Plus yang gua udah bahas tadi ya Redmi Note 15 5G ini kata gua upgrade-nya lumayan banget Misalnya di segi tampilan, walaupun pakai konsep kamera yang mirip sama kompor gas Serabi 4 tungku, tapi Redmi Note 15 5G ini pakai layar manis AMOLED berkonsep melengkung 6,77 inci Full HD plus 120 Hz dengan tingkat kecerahan tinggi di 3200 nits. Soal chipset, pakai Snapdragon 6 Gen 3 berfabrikasi Samsung 4 nanometer dengan clock speed di 2,4 GHz. Chipsetnya ini jelas jauh lebih enak ya ketimbang Redmi Note 14 5G. Untuk pilihan storage-nya 8/256 GB dengan jenis storage UFS 2.2 dan jenis RAM LPDDR4X. Peningkatan lain juga ada di baterai yang sekarang jadi 5800 mAh lengkap dengan fast charging 45 watt. Selain itu IP ratingnya juga udah di-upgrade dari yang tadinya di Note 14 5G cuma IP64 sekarang jadi IP68 yang artinya lu bisa ajak berenang si Redmi Note 15 5G ini. Nah, yang downgrade justru ada di sektor kamera yang mana Xiaomi kagak lagi ngasih lensa ultrawide di HP ini ya. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari video kali ini adalah jangan pernah galau di musim hujan walaupun besoknya udah kagak cetan. Ingat, manusia cuma punya satu hati karena kalau dua, hati-hati. Itu, gua Alif Tombol Power mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya. Adios, sayur pare sayur tomat, I don't care bodo amat.